Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد ابن الله وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan yang kami sayangi anak-anak kami yang insya Allah nantinya kelak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berhadir ke masjid yang kita cintai ini untuk meramaikan masjid dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah agar dijadikan umat yang terbaik yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bu, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Malam ini malam yang ke-14. Tak terasa kita sudah hampir di separuh Ramadan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita iman yang kuat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Yakinlah Bapak Ibu bahwa orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid ini, insya Allah mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang beruntung nantinya. Pertanyaannya Pak, Bu, tadi ke masjid dihitung enggak berapa langkahnya? Enggak dihitung? Ya, baguslah. Kalau dihitung itu kurang kerjaan Bapak Ibu. Ya, itu tugasnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dihitung. Yang penting setiap langkah kita itu akan mengangkat derajat kita dan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka beruntunglah pada malam yang berbahagia ini yang masih sanggup dan masih mau datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu aufu bil uqud. Aufu bil uqud artinya adalah menepati janji-janji. Tentu kita semua pernah berjanji, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memiliki janji-janji. Sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah memikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah tiupkan ruh kepada kita, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita, maka kita berjanji kepada Allah akan senantiasa beriman, mempercayai bahwa Allah ada yang pantas disembah,
dan kita berjanji untuk terus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain melainkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjanjikan kepada kita, dan yakinlah bahwa setiap janji Allah itu akan pasti. Namun tergantung kita lagi bagaimana kita memenuhi perjanjian itu. Mari kita ambil janji-janji Allah agar kita nantinya selamat dunia dan akhirat. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka baginya nanti akan Allah berikan syurganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka bagi mereka nantinya surga yang di dalamnya mengalir air yang sangat indah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berjanji, maka kita harus menepatinya, karena janji adalah utang. Ya. Jadi harus dibayar. Apa hukumnya berjanji? Berjanji hukumnya mubah atau tidak berdosa. Tetapi menepati janji itu hukumnya wajib. Ya. Kita boleh berjanji apa saja. Boleh. Tapi ketika kita sudah berjanji, maka kita harus tepati. Itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak tepati, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita berjanji, ada dua yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa ketika kita berjanji, maka kita harus selalu ingat akan janji kita itu. Jangan sampai lupa. Ya. Terkadang ini masalahnya. Ketika kita berjanji, kita sering lupa. Yang kedua, ketika kita berjanji, maka kita harus segera menepatinya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kerugian bagi orang-orang yang tidak mau menepati janjinya? Yang pertama, orang yang tidak menepati janji, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah buku yang berjudul Musuh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah orang-orang yang tidak menepati janjinya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang tidak menepati janjinya atau ingkar terhadap janjinya. Dan Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan melaknat orang-orang yang ingkar terhadap janjinya, dan malaikat juga melaknat, serta seluruh manusia juga akan melaknatnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kerugian bagi orang yang suka ingkar terhadap janjinya. Yang kedua, dia akan termasuk terhadap golongan
temannya syaitan. Jadi syaitan itu yang berperan untuk menghasut kita untuk tidak melaksanakan janji-janji kita. Maka kalau kita termasuk perangkap oleh syaitan itu, maka kita akan menjadi bagian dari mereka. Kemudian yang terakhir, kerugian orang yang ingkar janji adalah dia akan termasuk kategori orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, ayatul munafiqina thalatha. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Jika dia berbicara, maka dia berdusta. Kemudian jika dia berjanji, maka dia ingkar. Kemudian yang terakhir, jika dia diberi amanah, maka dia akan berkhianat. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Maka dari itu, janji-janji yang harus kita tepati, segeralah kita harus memenuhinya. Maka kalau ada malam hari ini yang berjanji tadi untuk membawa anaknya pergi belanja, beli baju lebaran, nanti segerakan, Pak. Ya. Jangan ditunda lagi. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kondisi di mana kita tidak diperbolehkan untuk tidak menyegerakan janji kita itu. Yang pertama, janji kita itu boleh kita tidak laksanakan ketika kita yang pertama sakit. Ketika kita sakit, maka boleh ditunda. Dan setelah sehat baru dilaksanakan lagi. Kemudian yang kedua, tiba-tiba hilang akal atau gila, tiba-tiba gila, maka boleh ditunda. Kemudian yang ketiga, terjadi cuaca yang buruk, musim hujan lebat, badai, ya, maka kita diperbolehkan untuk tidak menyegerakan janji kita. Yang keempat, ada kerabat atau keluarga yang meninggal dunia. Ini boleh juga kita tidak memenuhi janji-janji kita. Jadi jangan dijadikan alasan ini nanti untuk mengelak dari janji kita. Nanti pura-pura dia sakit agar tidak menepati janjinya. Pura-pura dia gila agar tidak menepati janjinya, dan lain sebagainya. Maka jangan dijadikan itu sebuah alasan untuk tidak menepati janji kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu menepati janji-janji kita, menyegerakan untuk kita memenuhi janji-janji yang sudah kita sebutkan tadi. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa selalu menepati janji-janji kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.